Setiap hari, kehidupan kampus berjalan seperti biasa. Mahasiswa datang dan pergi, mengerjakan tugas, mengejar deadline, dan mempersiapkan masa depan. Di balik rutinitas itu, ada satu hal penting yang kami pelajari sebagai mahasiswa administrasi publik, yaitu bagaimana kebijakan negara memengaruhi kehidupan masyarakat. Di mata kuliah kebijakan publik, saya mendapat tugas akhir untuk menganalisis satu kebijakan publik yang pernah diterapkan di Indonesia. Tugas ini bukan sekedar menulis, tetapi menuntut pemahaman tentang bagaimana sebuah kebijakan dirancang, dijalankan, dan dinilai dampaknya. Dari sini, saya mulai berpikir bahwa kebijakan publik bukan hanya konsep di buku, tapi suatu yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari berbagai studi kasus yang ada, saya memilih program bantuan sosial tunai atau BST sebagai studi kasus. BST merupakan kebijakan yang sangat relevan karena dilaksanakan pada masa COVID-19 saat banyak masyarakat berada dalam kondisi sulit. Saat itu, pandemi tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, dan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut untuk hadir melalui kebijakan yang cepat dan tepat. Program bantuan sosial tunai dirancang sebagai bantuan langsung berupa uang tunai yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama mereka yang belum terjangkau program bantuan sosial lainnya. Tujuan utama BST adalah menjaga daya beli masyarakat, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta mencegah peningkatan angka kemiskinan selama masa krisis. Secara konsep, bantuan tunai dianggap lebih fleksibel karena masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan paling mendesak bagi mereka. Dalam evaluasi kebijakan publik, salah satu kriteria utama adalah efektivitas. Dari sisi efektivitas, BST cukup membantu masyarakat dalam jangka pendek. Bantuan tunai memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, efektivitas ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan BST adalah ketepatan sasaran. Data penerima bantuan yang belum sepenuhnya valid menyebabkan masih adanya masyarakat yang layak menerima tetapi tidak terdata. Di sisi lain, terdapat pula kasus masyarakat yang menerima bantuan meskipun sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Dari sisi efisiensi, BST dinilai lebih praktis dibandingkan bantuan berbasis barang. Penyaluran bantuan dilakukan melalui perbankan dan PT Pos, sehingga mengurangi biaya distribusi. Meskipun demikian, keterlambatan penyaluran dan lemahnya koordinasi antara lembaga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah dampak dari program bantuan sosial tunai. Yang pertama, dampak ekonomi. Dari sisi ekonomi, program bantuan sosial tunai memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin dan rentan. Bantuan tunai yang diterima membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kebutuhan rumah tangga, dan biaya kesehatan.
Dalam kondisi krisis, BST mampu menjaga daya beli masyarakat agar tidak jatuh terlalu dalam. Meski jumlah bantuannya terbatas, kehadiran BST setidaknya memberi ruang bagi rumah tangga yang berdampak pandemi. Yang kedua, dampak sosial. Secara sosial, BST berperan dalam menekan potensi konflik dan keresahan di masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat meredam ketegangan sosial akibat meningkatnya tekanan ekonomi. BST juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama pada masa krisis. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan sangat dibutuhkan. Dampak terhadap tata kelola administrasi negara. Dari sisi tata kelola kebijakan, pelaksanaan BST mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pendataan dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Keterbatasan data terbatu dan lemahnya sinkronasi antara pemerintah pusat dan daerah berdampak pada ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Dalam jangka panjang, dampak BST terhadap kemandirian ekonomi masyarakat sangat terbatas. Melalui proses evaluasi BST ini, saya belajar bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dirancang dengan niat baik. Kebijakan harus didukung oleh data yang akurat, implementasi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Program bantuan sosial tunai memberikan pelajaran penting, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi mahasiswa seperti saya, bahwa kebijakan publik adalah bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat dan evaluasi menjadi kunci agar kebijakan tersebut semakin adil, tepat sasaran, dan bermanfaat.